Pak Yo, sebenarnya boleh nggak berbagi kasus-kasus seperti apa sih yang kadang dibawa ke MDP nih, biar untuk apa ya namanya, menyiapkan kita di manajemen rumah sakit di Indonesia ini gitu loh. Ya, eh, saya yang pertama, Mas, sampai mencapai 36,7% Hmm. itu adalah berangkat dari komunikasi. Oh, really? Ini kenapa Komunikasi. banyak seperti riset yang Pak, Mm. bahwa kasus dugaan malpraktek itu selalu Ya, dipicu dari kom- miskomunikasi. miskomunikasi. Yang kedua Hmm. nih, Mas, yang kedua, Hmm. itu adalah banyak juga yang dari AI. AI, AI, artificial intelligence, iya, akal betul, imitasi. Kenapa? Kenapa betul. Pak Yo? Ini menarik loh ini. Setiap Misalnya, hari kan saya, kita saya pakai ingin AI ini. saya ingin contohkan ya. Saya ingin Ah, ah, contohkan ah. misalnya gini. eh ini apa namanya? eh Adik saya gitu misalnya, Hmm. atau anak saya ini kan sakit jantung ya. Hmm. Tapi kok dikasih obat A gitu misalnya kan? Hmm. Atau Hmm. anak saya ini sebenarnya adalah dia appendix. Tapi kok dikasih obat B? Itu Hmm. dicari tuh eh ke AI. Ditanya. Ya, eh, kalau ada orang sakit jantung atau kalau ada orang sakit apa appendix, Heeh, eh, lalu dikasih obat A, heeh, apa dampaknya, gitu. heeh. Oh, Keluar kan itu AI kan, iya iya betul. ya kan? AI pasti Oh, jawab lah kan ini. oh, ini dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Udah deh. Itu beda dengan yang disampaikan dokter Beda atau dengan yang yang diberikan disampaikan dokter. dokter. Oh Betul. my God. Jadi itu jangan salah loh Mas. Itu ada hal-hal tertentu yang kayak begitu. Jadi bo- Dahsyat sih Pak Yo balik ini. kita Ini periksa dahsyat itu Pak ya Yo. selalu balik kita periksa itu ya selalu gini, Pak. Ini menurut AI, Pak. Ini loh, saya simpen ini katanya. Hmm. Itu nggak Hmm. boleh itu appendix dikasih itu. Orang habis operasi itu nggak boleh dikasih suplemen itu. Ah, Karena kalau dikasih suplemen itu dampaknya bisa jangan begini. begini begini begini. Iya, Payo, bayangkan. Payo, dalam kasus ini misalnya, pernah Hmm. nggak sih di dalam pemeriksaan itu, ini nggak bicara kasusnya, tapi kan ini contoh kasus. Si Hmm. pasien itu mengaku bahwa apa yang dia dapatkan lewat tanya ke AI itu, ditanyakan ke dokter yang periksa nggak misalnya? Oh, ditanyakan, Ah, ditanyakan. terus gimana Tapi dokter atau iya ketika merespon pasien yang membawa jawaban AI di depannya itu? ada dua jawabannya itu, Mas. Ada dua tuh. Yang pertama adalah, Bu, Ibu kan bukan berobat di AI. Ibu berobat di saya. Oh iya, Ada, pertama ada jawaban yang apa jawabnya ya? kayak begitu ada. Tapi ada juga yang begini, Bu, AI itu nggak 100% benar Nah, gitu. perlu diverifikasi. Perlu diverifikasi, perlu di apa, nggak bisa, Ibu percaya begitu saja, nggak bisa gitu loh. Karena apa? Kami itu sudah di dalam memberikan obat ini, di dalam memberikan terapi ini, kami itu sudah sesuai dengan keilmuan saya loh, sesuai dengan standar loh. Itu juga ada juga. Tapi yang menjawab dengan yang pertama tadi, ya nggak sedikit juga. Iya, nah itu bikin bikin esmosi kalau itu. Iya, gitu. Ada juga gitu loh Mas yang kayak begitu Ya gitu kan. Iya ampun. kan? Oke, komunikasi yang kedua soal AI ini sebenarnya AI ini juga soal teknologi tapi juga komunikasi. Ada lagi nggak Pak Yo? Misalnya yang lebih, misalnya apa sih biasanya orang terkait dengan rekam medis, terkait dengan inform consent, ada nggak sih isu yang terkait kayak gitu di MDP kan gitu diadukan ke MDP? Banyak Mas. Kalau saya masih ke persoalan bagaimana komunikasi ya. Hmm, Eh, hmm, Apalagi Mas Sari tadi mengkaitkan dengan informed consent. hmm, hmm, Saya melihat gini ya, ada beberapa dokter atau perawat yang dia menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan bisa dipahami oleh pasien dan keluarganya, tidak bahasa kedokteran atau hmm, tidak hmm, bahasa medis, itu hmm. itu jauh lebih bagus eh, 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 diserap gitu ya oleh Hmm. pasien dan keluarganya, Dimengerti. dia mengerti, Karena itu prinsip dibanding komunikasi memang harus sederhana sebenarnya. betul, di samping harus menjelaskan dengan bahasa-bahasa medis yang apa sih ini, gitu loh, Hmm, Mas. hmm, Ya hmm, kan? Itu itu penting. Saya misalnya misalnya ya.
eh, ini kan seringkali kalau misalnya ada dugaan itu adalah cancer, itu kan biasanya selalu dilakukan FNAB ya kan? Yang diambil melalui jarum kecil, Biopsi, ya jarum kecil biopsi, yang diambil jarum kecil jaringannya itu dulu kan. cetik. Tapi kalau di situ adalah diyakini bahwa ya ini adalah cancer dan harus segera diangkat, karena kalau tidak segera diangkat akan menjadi problem, gitu kan? Hmm. Akhirnya apa dilakukan itu impam consent Bu, berdasarkan hasil biopsi ini adalah begini 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 dan ini dugaan kuat adalah memang begini begini begini, ini harus segera diangkat karena kalau nggak segera diangkat akan begini gitu. Hmm. Kata diangkat tadi adalah menggunakan bahasa medis. Ini eksisi. Oke. Ah, Lalu eh, begitu dia tanya di eh, HI tadi itu adalah AI, ini untuk memastikan mestinya harus insisi dulu, ya kan? Yang ya. kedua adalah apa yang dia dengar itu bukan eksisi tapi insisi. Tapi itu diangkat. Dilalahnya setelah itu diangkat, ya kalau kata orang resiko medis lah gitu. Risiko Cuma kan kalau medis ya. di Kementerian sorry di Undang-Undang Kesehatan Berketurunan kan nggak mengenal namanya risiko medis kan. Ya sudah, jadi masalah lagi gitu. Makanya Oke, jadi prinsip istilah yang tidak begitu difahami oleh publik atau publik itu atau pasien itu mendengar makna lain gitu ya. iya, Oke, makanya benar kata Mas Hari tadi itu, bagaimana memberikan informasi-informasi dengan bahasa yang sederhana, yang sederhana. keluar dari konteks dan bisa dipahami itu jauh akan lebih bagus. Hmm, hmm. Itu jauh Jadi akan lebih bagus. persoalan MDP ini sebenarnya dimulai yang dari hal yang salah mengerti seperti itu ya Pak Yo. Kita Banyak. nggak harus berpikir hal-hal yang sangat berat soal kemudian orang melakukan kelalaian menyebabkan meninggalnya seseorang itu kan berat banget ya Pak Yo. Betul. Nggak harus berangkat dari yang malah besar tapi hal yang kecil seperti ini malahan. Iya. Oh, Dan itu itulah kalau misalnya mereka adalah akhirnya komplain gitu kan, mm. maka eh, gunakan pasal 310 itu, Mas. Lakukan mediasi. Jelaskan di situ secara terbuka. Mediasi Jelas, sebelum KMDP tentunya toh. ya betul. Lakukan itu komunikasi secara terbuka. Jelaskan dengan baik di situ. Apa sih yang dimaksud ini? Bagaimana sih tujuannya dan segala macam itu. Itu Hmm. bisa bisa terjadi. Dan itu mestinya kalau menurut saya adalah apa namanya tahapan yang paling bagus, Hmm. gitu Hmm. kan? Karena bisa selesai di situ. Oke, Pak Yo, ini udah hampir 1 jam saya coba. Ini saya banyak banget dalam kepala saya sebenarnya. Saya jadi kepikiran kayaknya butuh serial ngobrol. Moga-moga Pak Yo nanti kuat ini. Saya membantu MDP juga kan. Mm-mm. Pak Yo, saya mau supaya kemudian pemirsa saya gitu ya, Anjari Insight ini terutama dari manajemen rumah sakit karena kebanyakan dari manajemen rumah sakit ini apa sih Pak Yo yang perlu disiapkan rumah sakit gitu atau dokter atau tenaga kesehatan deh ketika kemudian memang akhirnya pasien atau keluarga pasien itu mengadukan ke MDP. Oke, saya dari yang dua tadi itu persoalan SOP peningkatan kapasitas itu satu kelompok, komunikasi satu kelompok. Ini yang ketiga, ini ada kaitannya dengan itu, Mas. Ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Aryan terakhir. Mendokumentasikan pelayanan mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar Hmm. itu sangat penting. Karena Iya. suatu saat ketika ada persoalan, mau itu diadukan ke MDP, mau itu diadukan ke pidana maupun digugat secara perdata, itu adalah sebagai eh, eh, barang bukti. Hmm. Maka lakukanlah dokumentasi dengan baik, mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar. Pak Yo mau bicara ini soal rekam medis ya jadinya. Ya, yang tentu yang dituangkan dalam bentuk rekam medik tadi Rekam itu. medis. Itu sangat penting dan itu sangat menentukan. Dan itu sangat menentukan. Saya jadi ingat kata pepatah ini pembela sejati itu rekam medis dalam Rekam kasus medis. Betul. kasus kedokterannya. Mm-mm. Oke. Nah, terus saya yang keempat nih. Mm-mm. Seringkali ketika di situ adalah ada kasus gitu kan, dilakukan sih
apa namanya audit medis. Hmm. Persoalannya adalah audit medis itu seringkali sekedar untuk formalitas saja, tidak di feedback gitu. Hmm. Ya kan? Tidak di feedback, ya sudah. Akhirnya, udah audit medis selesai selesai. Maksud Payo, audit medit ada rekomendasinya, tetapi kemudian perbaikan setelah rekomendasi. Iya, gitu. Gitu. Di situ dinyatakan sudah sesuai dengan standar, tapi rekomendasinya adalah agar dokter A ke depan betul-betul memedomani standar. Yang kedua misalnya manajemen agar melakukan penyesuaian terhadap standar, yang Aku kok kayak ingat gitu. kalimat Pak Yo yang waktu kita berjumpa terakhir ya, Hmm. bahwa Nah, tidak sebetulnya dokternya sudah menjalankan sesuai prosedur, tapi kemudian rekomendasinya banyak. mm-mm. Nah, yang terakhir nih Mas, kalau dari empat tadi itu adalah masih tidak bisa dihindari, lalu Heeh. terjadi sengketa medis, baru lakukanlah komunikasi secara terbuka, lakukanlah mediasi, gitu kan? Hmm. Kalau mediasi itu adalah tidak bisa, baru masuk ke apa namanya ke jalur hukum, Hmm. gitu. Cuman memang, Oke. cuman Saya memang, saya mau masuk detail sedikit ini soal yang apa yang ah, perlu disiapkan itu ketika memang udah di MDP, apakah kita mesti menyiapkan selain 5 hal tadi ya. Nah, dari hmm, mulai hmm. update, kemudian komunikasi, kapasitas, kemudian sampai mediasi tadi, apa perlu sih kita menyiapkan pengacara, kita kemudian menyiapkan apa ya namanya ya, ya hal-hal yang sedemikian serius seperti menghadapi kasus hukum. Iya, sebenarnya konsepnya kan sederhana ya, Mas. Konsepnya sederhana itu artinya begini loh. Tidak semua masyarakat, termasuk dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain itu adalah paham persoalan hukum. Tepat, tepat Karena sekali. dia tidak semuanya paham dengan hukum, maka dia mestinya harus didampingi oleh orang yang paham hukum. Itulah yang diatur di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2025. 5 soal penegakan Diberikan ruang disiplin ya. itu sebenarnya, diberikan ruang itu gitu loh. Contoh lah yang sederhana gitu kan. Mm-mm. Dan itu kan asas yang berlaku universal kan. Hmm. Misalnya gitu, misalnya ketika ada dokter gigi atau tenaga kesehatan lain diduga dia adalah tidak kompeten, Hmm. alasannya kan macam-macam kan ini kan. Mm-mm. Oleh pengadu itu kan dimintakan tanggapan itu kepada teradu, bisa kepada dokter atau bisa kepada perawat kan, ya Hmm. kan? Ya, ya. Ketika pasal ketika penjelasan tidak kompeten tadi adalah di 775 itu ada dua, yang satu adalah di luar batas-batas kompetensinya, Mm-mm. kan dia harus katakan gitu. Saya di dalam memberikan pelayanan kepada pasien, saya dalam melakukan penegakan diagnosa itu adalah saya sudah anamnesa loh, Hmm. saya sudah lakukan pemeriksaan fisik loh, saya juga periksa tanda-tanda vital, saya juga periksa penunjang, diagnosanya itu adalah A. Hmm. Karena diagnosanya A, maka terapi yang harus dilakukan adalah satu, dua, tiga, empat. Itu adalah kompetensi saya loh. Hmm. Kan gitu kan? Mm-mm. Betul nggak? Iya, betul, Yang betul. kedua adalah dalam memberikan pelayanan atau tata laksana itu adalah eh, eh, tidak sesuai dengan knowledge dan skill, termasuk juga sikap perilaku. Itu kan Mm-mm. yang harus dijelaskan dengan baik, Jelaskan. Iya, betul, gitu loh. betul. Nah, ini yang seringkali enggak, Mas. Hmm. Itu yang seringkali enggak. Maka ini yang mestinya harus, menurut saya, bagaimana? Pendampingnya mengingatkan itu. Ya, betul. Itu Dan harus selalu pengacara atau siapa saja yang penting memahami sampai proses. dengan sampai dengan saat ini, memang di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 2025 itu kata kuasa itu, Hmm. kuasa hukum itu adalah tidak selalu advokat ya. Sampai dengan saat ini pemahamannya seperti itu. Saya nggak Tidak tahu. harus sebagai pengacara, profesi pengacara gitu ya. Ya, Hmm. eh, nggak tahu kalau ke depan, karena ini kan terus akan berkembang kan, supaya bagaimana tertib apa namanya dalam persidangan dan segala macam. Itu kan mungkin Ya. saja bisa, lebih baik adalah Perkembangannya kan advokat saja gitu. pengaturan-pengaturan sekarang banyak sekali kan update dan muncul Betul, peraturan baru kan Pak ya. Ya. betul, betul. Nah,
Oke, Pak Yo, ini seru banget nih sebenarnya, tapi saya membatasi untuk 1 jam itu selesai. Dan Hmm. dan Anjari Insight itu selalu bertanya dari sisi-sisi yang nggak cuma formalitas atau normatif kan gitu. Kalau sekarang itu saya tanya ke Pak Yo nyesel nggak jadi ketua Majelis Disiplin Profesi itu? Bapak ini yang Saya, pertama loh. hmm, saya lagi-lagi, saya itu jiwa saya, Mas. Saya jiwa saya. Eh, Saya itu orangnya memang senang tantangan, orangnya memang senang belajar, gitu kan. eh. Mas Ari tahu lah gitu. Lah iyalah, iya, iya, iya. Saya saya Gimana? pernah Sampai sebesar apa namanya ini Pak Yo dengan kan Pak gitu kan. dengan Pak Wamen kan Eh, waktu itu dengan acaranya Pak Wamen saya sampaikan di situ bahwa Pak, saya ini berangkat dari security, gitu betul. kan, Iya, iya. security. Kenal. Dan saya sampai mencapai ke golongan yang paling bentok sebagai PNS yaitu 4D, Dan sebagai hukum itu staf ahli menteri. Gitu. staf ahli menteri itu. Saya butuh waktu 56 tahun itu sebenarnya gitu. Tapi saya tempuh dengan waktu 34 tahun. Mhm, Saya bisa tempuh itu. Karena apa? Karena saya eh, dari SMP, SMA, SMA langsung S1, lalu S2, gitu, mhm, S3 gitu. Saya orangnya senang belajar. Jadi saya justru malah berterima kasih mhm. apa namanya bisa menjadi salah satu anggota dari MDP, lalu malah jadi ketua tuh saya malah terima kasih. Kenapa? Ini ada sesuatu yang berbeda ya. Dulu waktu saya menjadi kepala biro hukum, jadi staf ahli itu kan lebih ke bagaimana membuat sebuah kebijakan. Hmm, Tapi saya hmm, nggak pernah tahu itu bagaimana implementasinya, hmm. ya kan? Yang Tepat, ada juga, tepat. dikomplain tuh. Ini gimana sih Hmm, kebijakannya, gitu kan? Orang hmm. lain yang komplain tuh, Iya, iya. betul ya? Nah, Betul, betul. saya kebetulan terlibat di dalam membuat undang-undang. Bahkan saya sebagai wakil ketua panja pemerintah. Mhm. Lalu Undang-undang Kesehatan Omnibus Law lah yang maksud Bapak ya. betul, Undang-Undang Oke. 17 tahun 2025, 2023 yang disusun dengan metode Omnibus Law itu. Lalu Mhm, saya juga terlibat di dalam pembuatan PP 28, termasuk juga beberapa peraturan menterinya gitu. mhm. Ya kan? Iya, Lalu iya. lalu saya dipercaya sebagai eh, anggota sekaligus sebagai ketua MDP. Saya baru merasakan bahwa oh, aturan yang saya buat itu ternyata implementasinya kayak begini. Mhm, Ya kan? mhm, Implementasinya kayak begini. Jadi saya mengalami dalam saat ini itu adalah dalam fase bagaimana mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mhm. saya terlibat untuk membuat. Iya. Tadinya hanya hanya terlibat membuat tapi Membuat. nggak masuk ke dalam implementasi kan. Sebetulnya Pak Yok bukan di implementator, menurut saya sebagai wasitnya implementator. Iya, 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 betul, betul. Penegak Lebih tepat. Bapak ini. Lebih tepat itulah mungkin ya. Iya, penegak. Nah, gimana dengan ini? Saya masuk ke insight lebih. Lah Pak Yok, Anda ini loh rasanya kayak dimusuhin loh Bapak nih dengan kalangan tenaga kesehatan, kedokteran, profesi lah karena Bapak ini loh apa ya namanya penghakim, hakim kan ini ya istilahnya ya. Rasa Saya ya Pak. saya sebenarnya kalau misalnya itu dimusuhi sih, saya selalu mencoba untuk berpikir Ya positif. orang musuhan lah, tapi ya gimana ya Iya, ditakuti, saya sih disegani, tapi ya gimana? setuju, Mas. Disalahpahami lah kayak tadi. Betul, saya sih berpikir positif sih. Kalau ada orang yang mengkritik dengan MDP atau salah satu anggota MDP atau secara khusus lah dikritik ke saya gitu ya Mm-mm, selaku MDP, tapi itu adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi MDP, itu adalah sebagai masukan dan itu adalah sebagai apa namanya mm-mm, eh, eh, tantangan juga bagi kita untuk bagaimana meningkatkan kinerja, memperbaiki kerja gitu ya. Yang eh, saya sih nggak pernah sedih sih di di masih sampai ke hal-hal yang sifatnya agak pribadi gitu. mm. Saya Iya, sih tidak nyaman. semuanya nggak taking personal lah ya, Hmm. tidak jadikan ini Cuman personal. cuman masalahnya banyak juga yang taking personal, Mas. Gitu Resiko kan, Pak. sampai ada di salah satu forum kebetulan Hah? saya ikut gitu ya, itu adalah Menarik. itu Sundoyo itu gitu kan, misalnya kan itu Eh, Sundoyo itu yang katanya sarjana hukum, magister hukum, S3-nya juga hukum, itu Dokter. kemampuan
untuk S1 hukum aja enggak gitu. Saya itu bingung juga gitu ya. Lalu setelah itu dia cerita itu masalah bagaimana penegakan disiplin gitu. Hmm. Padahal sederhana saja banget. Kalau mau tentang bagaimana penegakan disiplin termasuk juga rekomendasi itu, Mm-mm. baca saja pasal 304 sampai dengan pasal 308, ya kan? Ditambah lagi pasal 291, ya kan? Lalu Undang-undang bagaimana kesehatan. Undang-Undang Kesehatan, Oke. lalu kaitkan itu dengan bagaimana hak bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang diatur di dalam pasal 273. Itu aja diapalin itu setiap hari gitu. Nanti kalau pengen tahu bagaimana ceritanya kok bisa sampai apa namanya keluar atau Normana menyatakan seperti itu, cari itu notulen Vantulitingnya, ya kan? Iya, Kalau iya, kalau nggak historical dapat itu legalnya lah notulen gitu. Vantuliting, kan ada itu panja DPR, banyak Mm-mm. anggotanya, ada itu panja pemerintah, banyak juga. Iya, Tanya aja kepada dia, karena yang sahih terkait dengan tafsir pasal-pasal yang saya sampaikan tadi itu adalah eh, tanya kepada pembuatnya pembuatnya. dan juga notulennya. Jangan gini loh Mas, jangan gini, mohon maaf nih, ya, mohon maaf sekali. Jangan gini loh, karena rasa ketidaksukaan terhadap lahirnya Undang-Undang 17 Undang-undang tahun tersebut. 2023, ya pokoknya nggak suka, lalu sampai ke hal-hal yang pribadi dan segala macam. Iya, itu nggak Betul? profesional, Pak. Enggak kan, nggak profesional jadinya gitu kan, gitu loh. Padahal Iya kan? MDP untuk profesional kan gitu. Iya, gitu. Luar biasa, Pak Sundoyo. Terima kasih sekali. Saya cuma Sama. mau bilang apa ya? You are is on the right man in the right time gitu ya. Anda orang yang hadir pada zamannya. Saya membayangkan dulu kalau cerita gitu ya, saya masih CPNS, Bapak juga PNS, nggak berapa lama eselon 4. Anda itu menapaki karir ideal gitu ya. Menurut saya ideal kan gitu. Hmm. Ranah hukumnya gitu mulai dari eselon 4 di Biro Hukum, eselon 3, eselon 2 dengan kecepatan karir yang ya kita tahu. Terus kemudian staf ahli menteri juga bidang mediko legal. Sekarang setelah Purna Bakti sebagai ketua majelis disiplin profesi. Menurut saya Anda itu apa ya Pak Yo? Anda itu orang yang berkarir pada jalur yang saya pikir dimimpikan oleh setiap PNS gitu ya. Sampai jenjang tertinggi kan gitu apalagi Bapak kan udah 1B terus ketua MDP. Luar biasa Pak Yo. Dan saya ingin sebetulnya banyak ngobrol dengan Pak Yo soal ini, makanya jangan lupa ngundang Pak Yo nanti di Oktober 2026 ya. Ada salah satu topiknya nanti akan membahas soal majelis disiplin profesi juga di Ya, forum Humas 2026. sebenarnya kalau sebelum Oktober 2026 tuh bisa ketemu lagi di dalam forum yang kayak begini, bagus Mas. Gitu. Maksudnya Oh ya, bagus. sangat senang hati. Lambok nanti minggu depan ada tak undang lagi, tapi aku tak selingi kasus yang lain dulu ya. Iya. Baru kenjenengan. Jadi gini loh Mas. Di dalam pasal 713 itu ayat Heeh. satu ayat satunya itu dikatakan bahwa tugas dari Majelis Disiplin Profesi itu adalah eh, melakukan penegakan disiplin. Oke. Tugasnya itu. Tapi Heeh. fungsinya itu ada dua itu. Apa itu? Menerima pengaduan terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi Iya. atas permohonan dari penyidik atau tenaga kesehatan. Yang Itu kita saya bahas, pengen dalemin tuh. nah, yang Dua kita itu tuh. bahas itu baru yang fungsi yang pertama tadi. Iya, Fungsi yang kedua pertama aja belum banyak ini tak rekomendasi itu kupas-kupas. belum gitu. Makanya Menarik, kita perlu menarik. perlu ketemu lagi Ya, sebenarnya. tantangan Anda, Pak, tak terima, Pak. Yo, justru saya Hmm. kenjenengan ini. Jadi saya sangat ingin sekali kemudian membuat orang mengerti, baik masyarakat kita di rumah sakitan, masyarakat kesehatan, dan juga masyarakat umum memahami apa itu MDP. Sekali Ya, lagi tujuannya membawa tadi, mengapa MDP lahir, menjaga profesionalisme tenaga medis, tenaga kesehatan. Sebenarnya kan menjaga marwah Marwah Nakes dan Nametan ini ya. Jadi itu yang betul. saya inginkan untuk bersama. Pak Yo, terima kasih sekali malam Sama-sama Mas ini Ari. hadir Ya, bersama saya. Moga-moga Pak Yo sehat selalu. amin, amin. 2 tahun Pak Hmm. Yo.
jatah Bapak ini sampai berapa tahun di MDP ini? Insya Allah kalau sampai selesai sampai 2028 Mas. Masya Jadi Allah, masih 2 tahun lama ya lagi. rupanya ya. Masih Empat 2 tahun tahun lagi. toh. 4 tahun, betul. 4 tahun rupanya. 4 tahun. Luar biasa sehat terlalu Pak Yo. Dan jangan Dan sampai ada yang dan membawa saya curi. sebenarnya gini sih Mas. Saya sebenarnya gini. Eh eh, Sebenarnya kalau ini adalah dikaitkan dengan posisi Mas Ari sebagai ketua apa? Humas Perhumasri, Perhimpunan Humas Humasri. Rumah Sakit Itu Indonesia. itu penting banget. Kenapa saya Hmm. katakan penting? Heeh. Gimana gimana? Banyak hal-hal yang menurut hemat kami Heeh. dari pengalaman melakukan pemeriksaan baik itu pengaduan maupun permohonan rekomendasi. Heeh. Saya kalau boleh bilang begini, ada eh, eh, apa namanya pengaduan itu yang terbukti gitu ditemukan eh, pelanggaran, tapi itu adalah banyak kontribusi dari manajemen rumah sakit. Hmm. Iya, itu banyak Ketika ditemukan pelanggaran, ada kontribusinya dari manajemen. manajemen rumah sakit. Oh. Coba bayangkan, itu kalau kalau teman-teman rumah sakit atau manajemen rumah sakit ini nggak mencoba untuk memahami itu dengan baik, Mm-mm. kasihan loh tenaga medis tenaga kesehatan itu jadi korban. Nangkap sih, karena kewajiban menyiapkan fasilitas, Ya, tata kelola, betul. akuntabilitas, itu tugasnya manajemen, betul kan ya? Iya, betul. Mhm. Mhm. Jadi jangan, mohon maaf nih ya, untuk teman-teman manajemen rumah sakit, jangan begini loh. Karena kebijakan-kebijakan eh, tertentu itu gitu ya, Mhm. eh, lalu yang jadi korban adalah eh, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tepat, setuju. Maka dari itu rumah sakit juga perlu tahu banyak ke sana mas gitu. Betul, betul. Sepakat saya Pak Yo ini. Kita harus tahu Saya ke sana. makanya jangan Makanya sampai kita kayaknya perlu sering-sering ketemu kayak gini supaya manajemen rumah sakit itu enggak. oh Jangan gini loh. tentu. Kan mohon maaf ya, jangan begini loh. Ah, kan kalau terkait dengan pelanggaran disiplin kan tenaga medis tenaga kesehatan, bukan kita. Jangan gitu Oh, loh. kan mereka tenaga kesehatan, tenaga medisnya rumah sakit ya. Nah, mestinya harus begitu kan? Iya, itu asetnya rumah sakit, Pak Yo. Betul. Saya ini penutup yang terakhir nih. Saya kalau masalah Kayaknya ini kita kalau nggak ikhlas terus-terusan nutup bisa ini sampai kayaknya. tengah malam nih. Bayangkan Mas, bayangkan ada dokter yang diadukan oleh pasien atau waktu itu keluarga pasien. Itu adalah begitu kita panggil, ya sendirian saja Mas. Hah, bener Tidak, nggak didampingi? nggak didampingi dari bagian hukumnya, nggak didampingi dari manajemennya dan segala macam. Coba bayangin. Setelah kita telusuri, lah yang dipanggil dan itu dugaan ada pelanggaran disiplin kan eh, dok, Dokternya. bukan saya. Bayangin coba Iya, Mas. iya, itu jawaban manajemennya. Iya, Ya Allah ya Robi, coba tega bener bayangkan. ya. Sampai akhirnya apa? Dia baru tahu, loh Pak, saya boleh ya Pak, apa namanya, ngajukan, Mendampingi, menemani. bukan, si dokternya nih, Heeh. yang mulia, kita ini kalau di sidang Mas, itu dipanggilnya luar biasa loh, yang mulia. Loh, ya kan, kan hakim, majelis hakim. Yang Nyanya mulia, gimana tanya saya? apa? Yang mulia, saya boleh ya mengajukan saksi gitu. Oh boleh dok, nggak apa-apa, boleh. Tapi betul-betul yang mengetahui tentang proses pelaksanaan pelayanan ya gitu. Saya juga Iya. boleh. Ahli boleh, gitu kan? Boleh. Ya Nyari Allah. ahli sendiri, nyanyi saksi Sedih sendiri, banget begitu. saya dengernya yang ini. Begitu saksi, Mas, Heeh. ada yang nggak mau gitu kan. Ya sudah, sebutin aja namanya. Nanti saya yang manggil gitu. Hmm. Nah, dia kan akhirnya oke, begitu kita periksakan cerita. Saya itu sudah begini loh. Yang mulia, saya udah begini loh, saya udah begini. Saya tanya, saudara teradu, saudara menyampaikan sudah begini, begini, begitu, begini, begitu. Apa buktinya? Ada di rekam medis. Ya sudah, Nah. oke. Tolong ya, rekam medisnya sampaikan ke saya. Hmm. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian, WA ke panitera, eh panitera, mohon maaf, saya minta rekam medik nggak boleh. Aku ketawa tapi sedih sih. Gimana merekam Itu medis nggak terjadi, boleh? Mas. Nggak boleh gitu. Oh gitu ya. Ya. Apa yang dibutuhkan? Eh, bi- Surat dari majelis. Bisa nggak kalau misalnya,
eh, dari majelis saja yang minta, akhirnya kita minta. Ya Allah ya Rabbi, Ya karena itu jadi terjadi mas. ketetapan hakim kan Nah, ya. kayak begini-begini mas, mohon maaf, kayak begini-begini kan mestinya harus dipahami juga oleh oleh teman-teman Iya, manajemen betul. rumah sakit. Manajemen, pemilik rumah sakit. Betul, karena di dalam PP 28 itu dikatakan begini mas, Hmm, pemeriksaan eh, MDP itu adalah hmm, berlaku mengikat mas, termasuk bagaimana ketika kita minta rekam medik dan segala macam itu. hmm. Makanya Betul. kenapa sidang itu adalah kita lakukan secara tertutup? Karena kita seringkali adalah mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa betul saudara melakukan ini, iya. Apa buktinya di rekam medik itu kita Hmm. buka. Rekam medik itu kita buka di persidangan. Padahal sifat rekam medik itu kan rahasia dan Rahasia, tidak boleh iya. itu sebenarnya tertutup itu di situ, bukan tertutup itu ditutup-tutupi, bukan. Rahasia dan Bukan. miliknya fasilitas pelayanan Yes. kesehatan gitu ya. Kecuali kalau itu adalah atau sidang itu adalah sidang untuk pembacaan putusan, itu baru kita terbuka Nyatakan umum. terbuka. Heeh, gitu mas. Nah itu terjadi di rumah sakit. Ya Gitu. Allah. Kayaknya saya pengen gali cerita Bapak yang kalian mungkin sekarang sudah berapa puluh, mungkin ada ratusan kali kasus ya. Tapi ya kita kembali lagi ke episode berikutnya di Anjari Sip. Insight ya. Oke. Yang mulia, terima kasih. Yang mulia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yuk, sehat-sehat selalu. Sip, yuk makasih Matur-matur semuanya. nun. Yuk makasih mudah-mudahan Ngapunten nggih, bermanfaat. Makasih ngerepotin mas. nggih. Yuk, Nggih, assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi Pak Yo. wabarakatuh. Yuk, selamat malam. Salam malam.